Sering itu ya, kayak lihat kayak kuntilanak kayak gitu, kayak sosok gede gitu. Terus kalau misal saya ada di suatu tempat yang auranya mistis, itu pasti saya udah mual. Sampai mimpi dibawa Nyai Roro Kidul juga pernah sih. Diajak jalan-jalan ke kerajaannya itu, Nyai Roro Kidul gitu ya. Kayak banyak banget, kayak pasar setan kayak gitu. Wow. Bentuknya kayak apa emang yang Mbak lihat? Setan-setan. Rame, terus ada yang hitam, ada yang kecil juga. Awas! Awas ya kamu ya. Awas kamu ya. Hah? Berani kamu sama aku? Awas! Awas! Aku nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah kita. Alhamdulillah kita kedatangan salah satu narasumber yang sering banget mimpi air, mimpi tsunami, mimpi ular, mimpi apa lagi Mbak? Sampai mimpi dibawa Nyai Roro Kidul juga pernah sih. Diajak jalan-jalan ke kerajaannya itu, Nyai Roro Kidul gitu ya. Sebenarnya kalau Roro Kidul itu menteri luar negerinya Segoro Sewu. Wah, jerene kayak gue. Katanya rajanya, ratunya namanya Ratu Kidul. Allah alam lah, nggak tahu, itu nggak penting juga ya. Nggak masuk ujian. Nah, beliau ini selama 10 tahun terakhir ya Mbak ya, sering banget dimimpiin kayak gitu dan berefek atau berimbas pada kesehatannya. Barangkali ada teman-teman yang mirip gejala dan gangguannya seperti Mbak Wiwi, sehingga nanti bisa mengikuti arahan kita juga. Assalamualaikum Mbak. Mbak boleh ceritain awal mula mimpi itu pas kapan? Dalam kondisi apa itu? Iya, kalau awal mula mimpi itu 10 tahun yang lalu lebih detailnya lagi saya kurang paham ya Us. Jadi ya nggak lama dari sekarang lah. Dimimpiin posisinya itu tidur malam, terus mimpi diajak ke istananya Nyi Roro Kidul. Itu ada banyak banget kayak prajuritnya. Nah di situ saya lari sambil baca doa, terus ngumpet di tiang besar. Prajuritnya kayak apa tuh? Aduh. Ular kah? Atau kayak dayang-dayang gitu? Iya, seperti dayang apa ya? Seperti itu sih. Pendekar wanita itu ya? Saurus sepuh. Seperti itu. Dicari sih. Itu ngapain itu mereka? Waktu Mbak ke istananya itu, Mbak diajak ngobrol atau mungkin dikasih singgasana atau apa gitu? Jadi di sana saya ada di antara mereka, lalu saya pergi, saya kabur, terus saya cari tiang besar, saya ngumpet di situ. Terus dicari sama Nyai Roro Kidul, harus ketemu. Berarti kayak kejar-kejaran ya? Iya, betul. Dia nggak bilang apa-apa gitu di dalam mimpinya? Nggak bilang apa-apa, cuma bilang kejar sampai dapat gitu. Pokoknya intinya harus ketemu, harus dapat. Posisinya waktu itu sedang jalan mengikuti rombongannya itu, Nyai Roro Kidulnya. Nah, beriringan dengan mimpi itu ada kondisi fisik yang terkena imbasnya nggak? Iya, pasti. Apa Mbak? Itu badannya sering mudah capek, terus sering pusing, terus sering perutnya juga sakit juga sih, kayak pinggangnya sampai pinggang juga sakit. Ini kita berbicara tentang takwil mimpi air ya Mbak ya. Kalau berkaitan dengan air ini sering saya temukan di beberapa klien yang memang dia itu punya kesedihan yang mendalam. Karena kalau kita lihat dari segi penafsiran dari Al-Quran ya, ini kan metodologi pentakwilan mimpi melalui Quran itu, kayak Ibnu Sirin. Itu kaitannya erat dengan kesedihan, karena kita lihat di dalam surat Al-Qasas ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh Nabi Musa di
dikendangkan, dihanyutkan ya. Dilepas dari ibunya, padahal baru aja lahiran, disuruh lepas di sungai besar. Tentu kan hati ibundanya Nabi Musa saat itu di ayat ke-10 dikatakan fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Karena ngelihat anak kecilnya, anak laki-lakinya itu dihanyutkan begitu saja, tentu seorang ibu mana yang nggak sedih kan? Sehingga di Quran dikatakan hatinya itu menjadi kosong karena rasa sedih itu. Jadi memikirkan Nabi Musa, terus memikirkan Musa kecil itu. Gimana nasibnya, bakal kebalik apa enggak. Kalau ketangkep tentara Fir'aun gimana? Karena waktu itu kan lagi zamannya bayi-bayinya Bani Israel itu lagi disembelahi sama tentaranya Fir'aun. Nah, hal ini yang menjadi suatu acuan, bukan rumus mutlak bukan, tapi suatu acuan secara universal bahwa ketika ada orang yang banyak mimpi air, maka indikasi kuat hatinya lagi kosong karena kesedihan yang sangat dalam. Sehingga sangat tepat ketika hal itu berkaitan juga dengan mimpi ular. Dan juga berkaitan erat juga sama imbas yang terkena pada fisiknya Mbak. Sering capek, nggak fokus, pusing, kemudian juga ngos-ngosan, sering terengah-engah nafasnya. Ini kan tadi saya lihat dari foto lidahnya Mbak Wiwi ya. Nah, ini kan kondisi energi di area parunya kurang. Menandakan erat bahwa harus ada kebahagiaan yang menambal kesedihannya. Moga-moga habis ini kesedihan-kesedihan yang telah lalu itu Allah basuh dari hati Mbak dan diganti dengan kebahagiaan demi kebahagiaan yang lain. Ini ada doa yang disampaikan Nabi SAW. Ada doa yang diajarkan Rasul. Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang terjadi padaku dan berikan aku ganti dari apa yang telah hilang. Beri aku ganti dari musibah itu. Misalnya kehilangan sesuatu, ya tolong digantikan. Dan Allah kan sebaik-baik pengganti. Allah hanya meminjam kebahagiaannya selama 10 tahun terakhir ini. Dan moga-moga setelah itu banyak kebahagiaan yang deras ngucurnya. Bukan hanya ngucur, tapi ngalir untuk Mbak. Ini kan tanda juga kondisi pikirannya lagi semrawut sehingga asam lambungnya sering naik. Iya. Iya, betul. Sama pinggangnya juga sering bermasalah. Ya. Ini kan agak retak ya. Ini di tulang sini mestinya, di tulang lumbal. Iya. Jadi nanti kita selain ngobati metafisiknya, jin yang ganggu selama ini juga harus diobati juga dari segi fisik dan jiwanya. Mbak harus have fun, harus bahagia. Healing boleh lah bareng-bareng kemana nanti sama saudaranya, tapi jangan sama saya. Ya, ke pantai itu malah bagus. Tapi jangan buat menghayati Roro Kidul. Jadi ajaibnya tuh Mbak, saya baru nyoba beberapa hari yang lalu. Dalam kondisi lagi penat karena lagi banyak tugas sekolah. Pas lagi di pantai, wah rasanya enak banget, plong setelahnya itu. Nah, ini keajaiban yang Allah kasih. Pas lagi di pantai jangan pakai alas, telanjang kaki aja, pakai rok yang panjang yang nutupi kaki sambil jalan. Basah ya nggak apa-apa, main ke pantai ya harus basah. Jalan-jalan di pantai, di pasir sambil main-main ombak di situ. Tapi jangan ke tengah-tengah, ntar dibawa betulan. Kesedihan apa Mbak selama ini yang mengganggu pikiran Mbak? Jadi saya sudah pernah menikah dan sudah pisah kurang lebih 10 tahunan. Saya udah punya anak tapi waktu itu sudah meninggal di umur 22 bulan. Ya di situ sih mungkin awal mulanya.
Ya suami pergi sama wanita lain, gak peduli sama anak istrinya. Ya pengennya ikhlas ya, tapi ya kadang tetap nggak tahu, tetap mimpi gitu. Padahal ya udahlah ikhlas aja. Ya. Deep banget ya. Dalam banget sedihnya, subhanallah. Ya moga-moga nanti dapat suami yang soleh, mapan, cakep, sayang sama Mbak, sama keluarga. Ya insya Allah itu bisa buat nggantiin kesedihan Mbak di masa lalu. Amin. Moga-moga. Saya turut doakan lah. Amin. Ya seringnya masyarakat menganggap ikhlas itu harus lupa. Nggak bisa kalau untuk lupa. Kita manusia normal kecuali benturan, amnesia, habis itulah baru lupa. Kalau untuk lupa semua kejadian masa lalu nggak mungkin. Tapi gimana caranya kita bisa berdamai dengan ingatan itu. Ini yang memang menjadi PR ya, PR. Bagi siapa saja yang pernah dizolimi, untuk kemudian bisa damai, ingat perkara itu, kemudian dia biasa saja. Ini memang butuh perjuangan. Nggak semudah kita bolak-balik tangan. Kemudian ada yang mengatakan orang yang menasehati belum tentu dia bisa loh. Karena itu perjuangan batin yang luar biasa, Mbak. Iya. Jihad melawan ego, jihad melawan, wah aku yang dizolimi kok, masa aku harus santai-santai aja sedangkan dia bahagia-bahagia saja. Memang itu memaafkan manusia karena saking beratnya perjuangannya, makanya itu dijadikan suatu kriteria untuk orang-orang yang mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini kan di dalam surat Ali Imran seperti itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Bergegaslah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang dimaksud dalam surat ini? Mereka yang bersodakoh dalam kondisi lapang maupun lagi sempit tetap aja sodakoh. Pas lagi bokek ya 2.000 perak, 5.000, 10.000. Pas lagi berkecukupan ya 10 juta misalnya kayak gitu. Misal ya. Atau bebas lah seikhlasnya kan. Habis itu yang menahan amarah dan juga yang mau maafkan manusia. Ya. Karena memang berat untuk melakukan kemaafan ini ketika dizolimi dan dikhianati sebegitu parahnya, apalagi waktu itu masih mengandung ya. Ya tentu pahalanya pun juga sangat besar dan tidak berbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar itu ya dilipat gandakan pahalanya secara infinity, enggak terbatas, enggak bisa terbilang. Saking sayangnya Allah sama orang-orang sabar. Nah, bisa kok Mbak, tenang aja. Asal Mbak harus bangun circle pertemanan yang solihah. Kalau Mbak sendiri, ya memang agak susah. Mau maafin, setan datang. Entah setan berwujud jin, atau setan manusia. Udah nggak usah dimaafin, dia solim. Lagi pelakornya tuh. Itu bikin Mbak makin jengkel mestinya. Tapi kalau Mbak dalam lingkaran pergaulan yang solihah, Mbak mau marah, diingetin. Dihibur, diajak makan, nyate kambing, ngees, bakso, akhirnya lupa nggak jadi marah. Ya, ngopi apa? Seneng ngopi nggak? Enggak sih. Nggak seneng ya? Apa senengnya itu nanti sama temennya. Nah, di tim saya kan ada itu tim mbak-mbak yang akhwat-akhwat itu yang ibu-ibu ya. Bisa sama mereka Mbak sharing-sharing. Ya sama yang kemarin ngerukyah ya. Mbak siapa? Mbak Hanifah. Ya. Mbak Hanifah tuh Masya Allah perjuangannya juga luar biasa loh. Tahu kisahnya? Tahu. Nah, kapan-kapan kita undang podcast juga deh. Ya perjuangannya dan sampai akhirnya sekarang Allah ganti loh. Berlipat-lipat kebahagiaan. Dia Masya Allah wanita hebat. Nah, dan saya yakin Mbak Wiwi pun juga wanita yang hebat. Makanya Allah kasih kepercayaan ujian yang sedemikian besar ya karena Allah percaya Mbak Wiwi mampu. Mbak Wiwi kuat. Pelan-pelan ya, karena itu nggak ada rumusan harus begini harus begitu, tidak. Memang itu masuknya ke ranah rasa perasaan. Ya harus olah rasa terus, olah rasa dengan zikir, dengan istighfar, dengan berikrar dalam hati maupun lisan. Aku udah maafin ya Allah, aku udah maafin.
Tapi suatu ketika ingat lagi, sakit lagi, oh ya aku udah maafin. Tolong ya Allah nih batinku dibasuh. Setiap dari kita lah pasti pernah kan mengalami pengkhianatan, baik itu sama pasangan, sama teman, sama siapapun lah. Tapi bukan hanya pengkhianatan saja, kadang ada yang nusuk dari belakang, berusaha menghancurkan nama kita, atau mungkin kezaliman yang lain. Tapi kalau kita berhasil maafin, insya Allah kita diampuni, dia pun diampuni. Dan yang terpenting, al-jaza min jinsil amal itu ada. Yang namanya balasan berdasarkan amalan yang dia perbuat itu pasti ada. Kita nggak mengatakan itu karma, itu bukan bagian dari akidah kita. Tapi itu namanya jaza, balasan. Apa yang dia perbuat pasti akan dituai sendiri. Dan yakinlah, nun sewu banget. Ketika ada orang yang memang ngerebut dalam tanda kutip, meninggalkan pasangan sahnya, meninggalkan berliannya hanya untuk songgok sampah, ya, dia nggak akan hidup bahagia dan tenang. Yakin, ujian demi ujian pasti akan selalu datang. Bukan ujian, azab. Bukan ujian lagi, itu azab, serius, siksaan, pembalasan atas kezaliman yang dia lakukan. Entah ekonomi yang seret, emosi yang selalu tegang. Kelihatannya sih memang harmonis, tapi panas di dalam, kan nggak ada yang tahu. Rasa bersyukur yang nggak pernah didapatkan. Itu sering saya lihat dan saya saksikan sendiri. Ya, nggak usah ditonton sih. Doakan aja yang terbaik, sambil terus memaafkan. Dan fokus untuk mengangkat, apa ya istilahnya, motivasi Mbak. Mbak berhak bahagia kok. Ngapain terjebak di kubangan masa lalu itu. Nah ini yang dimainkan sama jin yang ganggu selama ini kan memori itu. Makanya tergambarkan melalui mimpi. Mimpi itu kan momen di mana kita itu melihat sejujur-jujurnya perasaan kita. Itu saat mimpi. Kadang digambarkan berupa ular, berupa air, atau berupa gambaran apapun itu yang Allah akan ajarkan kepada sebagian hamba-hambanya tentang apa takwil atau takbirnya. Untuk mengabarkan, ini kamu yang harus dikoreksi itu ini. Atau kamu harus mempersiapkan ini. Bukan ramalan, bukan. Itu namanya ru'ya. Sebenarnya rahmat dari Allah. Bahwa kamu, wahai Mbak Wiwi, penyakitmu itu akan masalahnya di sini. Maka supaya tidak diganggu terus-menerus oleh setan dan bisa bahagia, ini harus diluruhkan. Coba buka Qur'annya. Bagaimana ketika ibunya Nabi Musa itu menghanyutkan anaknya. Kita lihat pertolongan Allah itu nggak pernah lari, nggak pernah jauh. Ternyata Nabi Musa nggak mau netek sama orang-orang istana. Akhirnya dikembalikan lagi sama ibunya Nabi Musa. Bisa dirawat lagi sama beliau. Dan akhirnya ibunya Nabi Musa bisa tinggal di istana Firaun. Nggak jadi budak. Ini hikmahnya kan kayak gitu. Barangkali nanti Mbak juga akan mendapatkan hikmah itu. Bahkan mungkin sudah. Tapi karena tertutup rasa sedih, nggak ada yang ngajak ngobrol tentang perkara ini, akhirnya kan jadi rabun, ngeblur peta hidupnya. Sinyal GPS-nya hilang. Nah, diperkuat lagi itu. Ngenes ya Mbak, ngos-ngosan banget. Nggak cuma itu sih Us, ada juga yang lainnya. Nggak apa-apa, curhat saja nggak apa-apa. Yang batin dengan kakak kandung sampai kakak kandung juga ada sih Us. Iya, jadi yang sama kakak kandung ini yang kadang saya masih karena sekarang masih serumah ya Us. Jadi urusan tentang uang juga sih. Tentang uang itu Us, yang sekarang jadi saya yang nanggung gitu. Kenapa tuh? Terlilit utang, iya, pinjol? Utang piutang dari dulu kan sebenarnya kan dulu pernah ada butuh waktu ibu umroh itu kan ternyata dananya belum ada, jadi saya yang mencarikan uang seperti itu. Sampai sekarang masih saya nanggung gitu Us. Gitu. Ibaratnya Mbak sekarang jadi tulang punggung
keluarga. Iya, tulang punggung keluarga kakak saya lebih tepatnya. Oh. Oh gitu. Kakaknya laki perempuan? Kakaknya perempuan. Kakak kandungnya perempuan? Kakak kandungnya perempuan. Tapi waktu saya butuh, saya minta, malah saya dikata-katain yang saya jadi sakit hati terus. Saya dikata setan, saya dikata pernah juga waktu kakak saya sakit, saya dikata saya pernah nyantet gitu. Padahal sama ini ya yang bantu gitu lah. Jadi tumpuk-tumpuk. Ya kadang saya jadi merasa kayak saya udah nggak kuat, ya Allah, saya udah nggak kuat gitu. Terus kadang jadi ada pikiran pengen mengakhiri hidup kayak gitu. Lo akhirnya hidup itu awal dari perjuangan malah. Karena udah nggak ada santai-santai lagi sih di Barca. Ya kalau diampuni lah baru santai, kita istirahat lah. Kalau enggak gimana, naudzubillah kan? Ya, kadang capek aja sih. Terus itu nanti derajat bahkan Allah muliakan. Asal harus on the track. Kesadaran uluhiyahnya harus dibangun betul-betul. Ya dengan ibadah, kewajiban Mbak sebagai hamba, nanti akan Allah kasih haknya kok. Dikuras segala sumber-sumber yang syubhat itu harus dikuras dulu pelan-pelan. Memang nggak mudah, tapi insya Allah bisa. Nanti akan Allah ganti. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti akan diganti berlipat ganda. Nah, kenapa tadi saya tanya tentang persoalan masalah bapak? Karena tadi Mbak ngendika pernah mimpi itu didatangi laki-laki sampai berhubungan. Biasanya kalau memang mimpi itu terjadi dari masa remaja, itu terjadi sama anak-anak perempuan yang kehilangan sosok ayah. Kehilangan bukan berarti yatim. Ayahnya ada, tapi dia nggak dapatkan sebagaimana ayah semestinya. Nggak dapatkan perhatian, nggak mendapatkan kasih sayang, nggak mendapatkan kepuasan batin bersama ayahnya. Ya, kepuasan batin maksudnya jalan-jalan, diapresiasi, dikasih hadiah, diperhatikan. Mungkin ya terlalu kaku kan, terlalu cuek kan, atau nah ini harus dimaafkan. Di usia dewasanya kita nggak bisa nyalahkan ayah. Oh, udah dewasa kan sudah berakal ya, maksudnya sudah tertata hatinya. Tinggal dimaafkan. Kalau memang orang tua kita itu tidak sesuai ekspektasi yang kita inginkan, maka kita harus memaafkan karena orang tua adalah orang yang paling berhak mendapatkan pemakluman dan kemaafan. Barangkali ada dari situ. Nah, tentang goibnya nih Mbak. Nah, ini kita baru bicara soal si Jono ya. Jin maksudnya. Selama ini dia ganggu ngapain aja Mbak? Menampakkan diri gitu pernah nggak? Kalau menampakkan diri saya sih sering gitu ya. Kayak lihat kayak kuntilanak kayak gitu, kayak sosok gede gitu. Terus kalau misal saya ada di suatu tempat yang auranya mistis, itu pasti saya udah mual, muntah, kepalanya pusing, berat. Selalu kalau di tempat yang angker? Iya. Berawal dari mana yang paling terasa Mbak? Berawal? Iya, maksudnya di bagian tubuh mana yang paling kerasa ketika singgah di tempat angker? Perut. Sama kepala. Yang paling sensitif mana? Perut apa kepala? Perut, mual. Oh, perut ya? Pasti mual. Pandangan langsung kabur nggak kalau pas lagi masuk ke rumah angker gitu? Langsung ngeblur, kunang-kunang. Bukan kunang-kunang, cuma kayak ada gambaran-gambaran dunia lain atau apa seperti itu sih. Gambaran apa yang Mbak lihat Mbak seringnya kalau masuk ke tempat angker? Yang paling terkesan sampai saat ini? Kayak banyak banget, kayak pasar setan kayak gitu. Wow. Bentuknya kayak apa emang yang Mbak lihat setan-setan itu? Rame, terus ada yang hitam, ada yang kecil juga. Kecil tuh seukuran anak-anak kecil pada umumnya apa kecil memang benar-benar cebol? Kecil, mungkin segini? seperti tuyul ya. Oh, seberapa tingginya? Segini ya. Oh iya, anak kecil ya? Iya, sangat kecil. Perawakannya sama kayak manusia yang Mbak lihat di alam sebelah itu? Iya, ada juga yang kayak manusia. Apa aneh? Ada yang aneh, ada yang kayak manusia. Ada banyak sih itu. Oh, justru itu malah Mbak mulai istilahnya indigo 10 tahun terakhir ya? Bukan dari kecil ya?
yang lihat-lihat ini? Iya, kalau itu 10 tahun terakhir. Sebetulnya kata dari saudara itu kan memang saya ada kayak yang nungguin dari nenek moyang seperti itu. Kalau misal saya nantinya mau ikhtiar tahajud, mandi malam, puasa, itu nanti saya bisa dapat ilmu gitu. Karena ya itu sih. Ya. Jadi itu nggak tahu saya. Coba nanti saya lihat tangan Mbak. Aduh, kasihan Mbak. Bukan dari ilmu titisan, tapi itu ada tekanan batin yang dalam banget dari kecil. Dari kecil. Dilatih buat mandiri. Subhanallah. Sekarang. Hebat. Dilatih untuk apa-apanya bisa bertahan dan mengusahakannya sendiri. Tapi justru itu yang menguatkan Mbak. Jadi kata-kata tadi, tahajud, mandi malam, zikir, sholat 5 waktu ini sudah suatu kewajiban ya, puasa, sunnah. Itu Mbak amalkan semata-mata untuk gapai ridhonya Allah saja. Bukan buat ilmu-ilmu yang macam-macam itu. Karena dengan bekal pengalaman hidup Mbak dari kecil sampai sekarang yang penuh lika-liku, Allah akan angkat derajat Mbak. Insya Allah. Diangkat, dimuliakan di sisi Allah. Dunia akhirat. Ayo tapaki. Biar Mbak nggak kehilangan jati diri seorang hamba. Coba buka Quran. Karena Quran dan sunnah Nabi berdasarkan penjelasan para ulama-ulama yang lurus, itu yang akan menjadi pemandu Mbak. Pemandu kita semuanya. Kekuatan dari dalam jiwa Mbak yang luar biasa ya, karena tempaan-tempaan yang sudah dialami bertahun-tahun sih. Sabar ya Mbak. Moga-moga habis ini dapat laki-laki yang soleh, yang sayang banget sama Mbak. Yang penting sekarang komitmen dalam hati. Bismillah, maafin semua ya. Maafin mantan suami, yang rebut juga maafkan sudah. Ridho terhadap itu putra Mbak. Besok di akhirat akan nuntun, mana ibuku nih? Ayo Bu masuk surga bareng sama putranya nanti. Ini hadisnya sahih ya. Rasul sendiri yang bersabda demikian. Dan kita imani itu. Dia yang bakal nuntun Mbak tiket surga Mbak itu. Ya, Masya Allah. Siapa namanya adiknya dulu? Mutiara. Putri ya. Putri. Ya, nanti Mutiara yang akan jemput Mbak masuk surganya Allah. Digandeng. Ketika Mbak ikhlas betul-betul. Maafin keadaan. Aku ikhlas ya Allah. Ikhlas. Semata-mata karena pengen ridho. Maafin kakak. Maafin. Ya semualah yang pernah nyakitin Mbak. Siap ya? Ikrar sekarang dalam hati. Nggak perlu saya tuntun Mbak, bilang sendiri aja. Dalam hati aja. Hadirin tuh wajahnya, kan hamba bersaksi Allah, ini sebut namanya siapa itu. Aku udah maafkan. Aku udah maafkan dia. Memang berat ya Allah, tapi tolong hamba. Berikan hamba hidayah taufik, pertolongan untuk bisa lapang hatinya, memaafkan. Absen itu nama-namanya. Udah, pegang dadanya. Di jantung, sini. Pakai ini, tapak tangan. Agak ke kiri dikit. Rasakan debarnya dulu. Udah kerasa? Yang enak, duduknya ini kayak gini enak? Nyaman nggak? Relax nggak? Duduk kayak gini, oke. Saya bacakan ya. Kita sama-sama minta sama Allah dihilangkan penyakit batin, Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Mbak, dengerin lagi ya. Boleh nangis tapi pelanin suaranya, oke? Sambil dengerin. Kenapa menangis? Buka aja maskernya, Bapak. Kita blur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nurin min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Yang hangat sentuhannya. Minta maaf sama jantungnya, maaf ya Tung, jantung, aku selama ini bikin kamu berpacu nggak beres karena pikiranku, karena perasaan sedihku yang nggak menentu, karena amarahku yang belum ternetralisir. Nggak apa-apa, bilang kayak gitu ke organ gitu. Sambil minta sama Allah, dihilangkan semua penyakit yang ada padanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس
min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca salawat Ibrahim ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terusin. Lebih pelan, lebih santai, bagus. Ini udah mulai keluar. Kerasa kan? Terus. Gini. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. 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 Terus. Saya sambil membacakan ayatnya, Mbak terus salawatnya sambil minta sama Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Coba perut kanan pegang. Perut kanan agak bawah. Usap. Ambil istighfar boleh. Gini, ke atasin, set. Tarik ke tengah. Tarik ke mulut. Nggak mau. Ayo Mbak. Nggak mau. Keluar. Nggak mau. Ayo Mbak. Mbak Wiwi. Aku nggak mau. Mbak. Aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Kasihan anak ini. Allah, lagu lama lah. Nanti kita jadi temennya. Nggak mau. Kita ini jadi temennya. Enggak. Teman-teman saya tuh Mbak Hanifah juga jadi temennya dia. Enggak ada yang sayang. Allah sayang sama Mbak. Enggak sok tahu sekali. Mana teman-teman tuh? Enggak mau. Tarik Mbak, tarik. Jangan pedulikan. Tarik, Allahu Akbar. Allahu Akbar, tarik. Tarik, terus tarik. Tarik. Aku nggak mau. Terus. Aku nggak mau. Jangan hiraukan. Kamu nambah kesedihan tok malah. Jahat. Orang-orang semuanya jahat. Alah, wong Mbak Wiwi mau maafkan kok kamu malah manas-manasi. Enggak. Iya. Ayo bleh keluar bleh. Gak mau. Keluar. Iya aku gak mau. Mbak Wiwi. Ayo lagi. Itu balik lagi nanti. Cubit sini, cubit. Perut bawahnya tuh di rahim. Dekat rahim. Cubit gini. Tarik lagi ke atas, tarik. Mintanya sama Allah, minta sama Allah betul-betul ya Allah keluarkan. Engkau yang bisa mengeluarkan. Aku gak mau. Ngeyel. Apa sih?
Terus. Tarik. Aku sayang sama anak ini. Aku nggak mau keluar. Tarik, Mbak. Terus. Jangan. Ini diurut di sini. Apa sama temennya boleh, Mbak? Bantu saya, Mbak. Giniin, Mbak. Sini nih. Urat yang sini. Cari yang kenceng. Kayak gaji. Nanti ketemu kayak gaji biasanya. Agak ke sini. Lurus sama kuping. Nah, ini kan ada uratnya. Hadap sana, Pak. Hadap temennya. Awas! Sakit. Keluar. Kau bau. Ayo sana. Kasihan. Mbak malah tambah tersiksa kalau kamu di sini. Aku sayang sama anak ini. Sayang kan nggak harus memiliki. Sana keluar. Aku mau memiliki. Nggak boleh. Nanti biar mbaknya nikah sama laki-laki manusia. Nggak boleh. Mau ngomong walinya. Sakit. Sana keluar. Allah. Gosok di sini, Mbak. Nggak, biar ini sendiri coba. Mbak Uwi sendiri. Suruh sini nih, di bawah. Bibir bawah. Ayo, Mbak boleh. Weh. Aku gak Mau. Ayo sana. Aku suka sama anak ini. Rolih. Aku cinta. Pret. Bohong. Aku gak mau keluar, aku mau di sini. Ya, siksa. Ya. Mengayal siksa. Kamu gak mau. Aku nggak mau keluar, aku mau di sini aja. Keluar? Enggak, nggak mau. Awas, awas, kurang ajar. Awas ya kamu ya. Awas kamu ya. Hah? Berani kamu sama aku? Hah? Berani? Lagi. Enggak mau. Allah. Kamu ngaku jadi Roro Kidul ya? Jin kroco ngaku. Kamu lihat, Mbak, ayo. Dah. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في Aku السماوات suka وما di في الأرض sini. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Terus ikuti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Terus ikuti. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baca terus Mbak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jalan. Allah la ilaha illa من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي Aku gak mau ke Monas nih. Ih, jangan. Betah di sini? Iya, aku mau di sini aja. Tolong, gak mau kemana-mana. Ini biar angus kamu sekarang. Enggak. الله لا إله لا دخل الله يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات Mbak, lemes ya? Minum dulu ya. Mbak, bentar, bentar. Nyanteng. Kau mau? Awal. Aku gak mau. Ayo ketawa lagi. Sakit. Sakit. Kasihan loh, jantungnya dikuasai kayak gitu. Buat main-main, ah. Dah, duduk dulu, Mbak. Rahangnya kenceng ya? Sampai sini. Busi. Apa? Ketahuan. Kita mulai ke permukaan. Sila, Pak. Yuk, gas lagi. Siap nggak? Apa udah capek? Siap. Mau istirahat dulu? Kenapa, Pak? Ada temannya, Mbak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Keluar. Keluar. Nggak mau, ya siksa kamu. Keluar. Keluar. Ayo. Allahu la ilaha illallah. Nggak kena ini loh. Sorry. Nah ini. Nih. Ayo sendiri. Ayo sendiri Mbak, jangan saya. Mbak Dewi. 2 tangan. Kanan kiri. Terus diurut limba kerasa sama sini. Kamu maksa terkerasi kamu terus. Keluar. Tekan Mbak, ayo. Keluar. Mulas? Lemes. Coba Mbak, kumur-kumur pakai ini. Buka mulut. Dekat lagi. Kumur-kumur yang lamanya semenit.
Ngilu ya? Enggak enak. Ya. Enggak enak apa ini? Buka mulut. Mbak, mulutnya biasa dah. Kumur, jangan langsung ditelan. Kumur. Tahan. Harus bisa lawan. Melasi loh. Mbak Dewi udah lama diganggu, menderita, malah tambah kamu. Nolong enggak, masalah ya. Keluar Nana. Terus kumur, jangan ditelan. Tahan di depan mulut. Gembungkan gini, lihat saya. Karuan ya. Terus kumur aja, kumurin. Telan Mbak. Buka mata Mbak. Nah, buka aja, jangan merem. Mau dikeluarkan paksa, tapi resiko Mbak sakit loh ya. Lebam mau. Kalau enggak, kita bertahap aja. Hah? Pilih mana? Bertahap aja ya. Santai tapi pasti lah. Nggak bisa Pak, ini Ustaz. Nggak bisa sekaligus. Dia ngunci di mental block Mbak. Jadi dia ngunci di otak, di saraf. Makanya ya PR yang tadi saya sampaikan harus benar-benar diupayakan itu. Netralkannya, ya butuh perjuangan. Tenang aja, pasti bisa kok. Nggak mungkin nggak, pasti bisa. Sering-sering main ke Sokaraja aja sama Mbak Hanifah apa sama siapa, atau kajian di sini di masjid saya di Peta Hidup ini nanti tiap Ahad ada itu. Nah, bisa sambil sharing-sharing. Kemudian energinya juga masih lemah sih, yang di paru sama yang di jantung. Sama kan kesumbat banyak banget di sini. Makanya dari tadi saya suruh dipijat sininya, sama ditekan titik-titik akupresur di sini. Mbak, masih reaktif soalnya. Pantesan dia pede, nggak bakal bisa ngeluarin. Ya iya, wong dari dalam dirinya Mbak masih lemah. Nanti kalau udah kuat kan insya Allah gampang malah ngilanginnya. Nek saya paksa sekarang pun malah Mbak yang kesakitan banget. Diunyel-unyel demikian rupa. Udah ketahuan kok dari mana ini asalnya. Mbak kalau mau tekan aja sini nih. Tekan sendiri. Gue ketahuan kan. Tekan Mbak. Baca Al-Falaq dalam hati aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kamu yang ngelawan Mbak sendiri loh. Mbak Wiwi nggak butuh kamu. Nggak usah pura-pura jaga lah, wong kamu disuruh kan. Alah. Nah, keluar. Timpani apa? Kembang kantil. Ih, ketawa tuh. Ini Mbak, baca Al-Falaq Mbak. Biarin aja ini jin gemblung. Kesel banget aku dari tadi digituin. Oh iya, selonjor Mbak, kelalen aku. Ih, kena kamu. Ih! Apa kamu? Sakit ya Mbak ya? Lanjut nggak? Lanjutin aja dulu. Oke, sorry ya. Bismillah. Ini meridian liver. Makanya sering mual. Ganggunya di situ.
Mesti sering sakitnya pasti jam 11 ke atas. Karena itu jam aktif-aktifnya liver. Kamu dilarutin lewat minuman apa? Hah? Mau tahu? Huh? Nggak mau. Itu apa teh ya? Sini Mbak, ini Mbak. Amit tangan kiri. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون keluar lewat pipis nih, teoretik sih. Teh manis ya? Apalah. Habisin Mbak. Udah? Oke. Tunggu bereaksi di perut. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Tahan ya. Tiduran, Mbak. Dingin banget, wah. Aku pakai sarung tangan tebel lagi kok. Merasa adem ya. Dingin banget ya tahun ini, Mbak. Udah pernah nyoba mandi bidara belum? Udah. 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 Bolak-balik. Ya pada waktu habis rukyah aja sih waktu itu. Dibekam udah pernah belum? Belum. Masih mual? Enggak. Masih kaku rahangnya? Kaku dikit. Dikit ya? Nih. Ini baru kena. Oh, Sorry ya Mbak. Ini ke telinga nih. Enak banget. Kita ke mata. Sampai. Dah, istirahat dulu. Dah adzan. Allahu Akbar. Alhamdulillah proses rukyah Mbak Wiwi udah selesai untuk sesi kali ini. Ini belum tuntas seluruhnya, jadi harus kita follow up terus. Karena memang kasus gangguan yang udah lama ya, apalagi sudah 10 tahun ini gak bisa sekali rukyah karena jadi harus kita pantau secara terus-menerus. Jadi untuk setiap narsum yang hadir di kisah kita, insya Allah akan kami follow up beberapa kali pertemuan dalam sebulan. Setelahnya kita jadikan alumni kisah kita ya, untuk bisa survive sendiri. Ya, kita doakan biar Mbak Wiwi dijaga selalu sama Allah. Ini semua sihir, setan semua dihilangkan sampai seakar-akarnya. Doakan biar saya juga diberikan taufik, pertolongan sama Allah untuk bisa mengobati Mbak Wiwi dengan semaksimal mungkin hingga sembuh dan bahagia. Doakan juga biar cepat dapat jodoh. Amin. Amin. Ya Mbak ya. Sekarang gimana rasanya Mbak? Sekarang rasanya udah lebih ini sih ya, lebih apa namanya ringan, lebih enteng juga sih. Yang biasanya panas atau berat sekarang gimana? Ya, yang itu udah lebih ringan, lebih enteng. Sebelah mana? Maksudnya yang biasa berat itu bagian mana? Sebelah sini. Terus Ulu hati ya? Iya. Ulu hatinya gimana? Mual nggak? Sekarang sih udah nggak begitu sih. Tadi sebelum kesini lah. Tadi sensasi pas di rukyah, kayak pusaran gitu nggak rasanya? Iya. Buyur-buyur deh. Ya, oke lah. Doakan terus ya, Mbak Wiwi sehat selalu dan bahagia. Amin. Amin. Terima kasih bagi teman-teman yang mau daftar di nomor di bawah ini ya. Tunggu panggilan. Tunggu konfirmasi dari admin kami. Dan hati-hati oknum-oknum yang mengatasnamakan MFO atau Arsadaya Daka yang memungut biaya. Kami tidak memungut biaya sepeser pun untuk undangan ke podcast kisah kita. Dan ketika kita ada program menyapa rumah untuk datang ke rumah-rumah juga tidak ada biaya sepeser pun. Jadi hati-hati kalau misal minta biaya di awal bisa jadi itu penipuan. Kecuali memang itu adalah nomor resmi yayasan, admin Yayasan Arsadaya Daka Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.